karena laut ini bukan milik perorangan atau milik korporasi, ini adalah milik kita semua. Jadi yang melanggar hukum, mengkapling-kaplingkan tanpa izin. Nah, kalian dengar sendiri kan bahwa laut itu bukan milik perorangan. Untung saja nggak 3 periode. Coba kalau sampai 3 periode, mungkin langit pun dia kapling. Yap, benar apa yang dikatakan oleh Ibu Titi bahwa laut bukan milik perorangan, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dan saya kira apa yang menjadi penyampaian Ibu Titi ini adalah tamparan keras bagi Mulyono dan kawan-kawan. Tamparan keras bagi Aguan yang selama ini memanfaatkan apa yang menjadi haknya rakyat Indonesia untuk dijadikan sebagai lumbung bahan keuntungannya. Dan tentunya semua ini terjadi karena Mulyono membiarkan hal ini terjadi, karena tentu ada keuntungan tersendiri buat dirinya. Nah, buat video yang akan Mimin tampilkan berikutnya adalah di mana para mama mengomentari kinerja Jokowi selama 10 tahun hanya merusak negeri ini, hanya menjadi beban bagi rakyat Indonesia. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita simak videonya. Luar biasa, 10 tahun pemerintahan 10 Mulyono tahun. baru terungkap sekarang. Padahal ini kata AHY ya, selaku Menteri ATR, ini dari tahun 2023 setelah diselidiki SHM-nya. Kalian masih ingat kan? Tahun 2023 presiden kita siapa? Terus bukan hanya tahun 2023, sekarang aja presiden ke-7 Mulyono itu masih seliwar-seliwar ke sana ke sini, kemari, kemana. Saya sih menanggapi fenomena ini bukan hal yang asing lagi. Pantes lah dia sekarang nyari amannya. Karena apa? Ya karena hal-hal seperti inilah ya. Makanya banyak titipan dari KPK, titipan dia, dari menteri titipan dia, dari wakil Titipan menteri semua. titipan dia, sampai itu si Rusak. influencer itu juga titipan dia kan, tim sukses IKN. Bahkan kalau jadi 3 periode, banyak yang bilang Jangan sampai lah. matahari, bulan, langit kaya arep dipatoki kabeh ning agraria, didaku. Di SHM pastinya. Aduh, saking serakae to ngetokke wedi mlarate. Iya ta. Habitat laut didol, habitat darat didol, dipageri, dipatoki. Padahal ora gur alah nek gur 30 km sithik no. Ngapa ora sak lautan kuwi? Nek perlu Samudra Atlantik, Samudra Pasifik kae di SHM didaku. Duwe sapa ya to? Dipageri, ora usah dipageri, Ding. Satu samudra, satu lautan itu langsung ditok, dikasih sertifikat kalau perlu ya. Nanti ada yang nyusul Neil Armstrong ke bulan lagi nggak? Yang bulan ngono rong enek wong. Jadi kono di SHM sisan. Matahari iki lho mumpung udan ra enek sengenge. Gendang di SHM selak kedisian wong luar engko. Bulan wes bintang genti ngon langit kae nek perlu di SHM kabeh ya. Rong enek sing duwe. Wong jare pendukunge Mulyono ki wakil Tuhan kok. Jadi ya wajar kalau di masa pemerintahan dia nggak tahu. Nanti jangan tanya wartawan, tolong ya, jangan tanya sama Mulyono, jangan wawancara sama Mulyono kenapa di pemerintahan dia dulu tidak tahu adanya pagar laut. Pasti dia jawab
tanyakan Pak Presiden gitu ya. Soalnya apa? Jadi presiden dia nyusahin rakyat. Giliran jadi rakyat dia nyusahin presidennya. Itu aja. Penjahat itu tidak pernah membangun negara. Mereka hanya memperkaya diri sambil merusak negara. Itu bukan kata gua, itu kata Nelson Mandela. Dan hal itu sekarang sedang terjadi di negara kita tercinta, Republik Indonesia. Laut dipagari, dikapling, sampai dikeluarkan sertifikat. Tanah rakyat dirampas. Jika kita hanya berdiam diri tanpa melakukan perlawanan yang berarti, habislah kita rakyat pribumi. Tidak ada lagi masa depan yang cerah dan indah untuk anak cucu kita di masa yang akan datang. Merdeka. Ini dia. Ternyata PT Cahaya Indah Santosa itu adalah salah satu perusahaan yang telah diakuisisi oleh pengembang PIK 2. Jadi, kita langsung aja ke Desa Kohot, Kabupaten Tangerang, terus kita arahkan ke arah laut, dan kita klik. Nah ini, hak guna bangunan. Kita klik peta Google dan ini laut nih, laut. Dan yang lebih bikin shock lagi nih setelah aku cek Google Earth ya, itu pagar udah ada sejak tahun 2022. Kalau dari citra historis Google Earth, pagar ini tuh udah terpotret satelit sejak Agustus 2022. Kalau ini tangkapan satelit terbaru nih ya, 2024. Kita mau lihat lebih dekat nih. Lihat, kalian lihat nggak sih ada kotak-kotak? Udah di bidang-bidang, udah di petak-petak. Makanya ada sertifikatnya per bidang tanah. Dan apa? Sertifikat hak guna bangunannya itu udah terbit sejak 2023. Katanya kalau dibelikan 3 periode, Mulyono dikasih 3 periode, bukan hanya pantai atau laut yang dikapling, langit akan dikapling. Nah sekarang kesempatan Macan Asia menunjukkan taringnya. Nah ini hari dibongkar tuh oleh pasukan TNI AL gabungan. Bukan hanya itu, bongkar juga itu siapa yang menerbitkan sertifikat sekian juta untuk tanah yang di bawah laut. Kita tidak ingin kedaulatan kita dipimpin oleh asing dan asing. Kita rindu tuh yang begitu. Kita akan kejar itu koruptor sampai ke Antartika, sampai ke Gurun Sahara. Bila perlu masuk lubang semut, kita akan gali. Aduh, apa ini nggak lihat nih laut di kapling-kapling? Kan beliau 5 tahun di dalam kolam tuh, masa nggak lihat? Ada pantai di kapling-kapling, di pagar-pagar. Itu era 2023 itu. Berani nggak? Itu tunjukkan semangat yang tidak mau dikuasai oleh asing dan asing. Nah, itu terutama asing sudah mengkapling-kapling tanah di bawah laut. Itu reklamasi Ancol kalau gak di stop oleh Mas Anies, aduh, Abis. jadi cungkok kedua. Ya, ini luar biasa nih warisan Mulyono ini. Aduh, rakyat kita untuk memberi makan gratis saja ibaratnya Pak Prabowo neretek kemana-mana. Tapi di sebagian orang mempunyai harta sampai bisa mengkapling laut, mempager laut. Luar biasa nih. Wakanda luar biasa, Wakanda dah. Rakyatnya pemaaf, rakyatnya pelupa.
Mana taringmu, wahai macan Asia? Tempatnya bukan omon-omon. Itu ringkus tuh semua. Bukan hanya dibongkar, bongkar juga yang sertifikat laut. Ini pagar laut dibongkar, sertifikat laut bongkar. Wow, alam